labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika. Labbaik, artinya labbaik itu ana muqimun ala ta'atika iqamatan ba'da iqamatin wa ijabatan ba'da ijabatin. Jadi artinya kita menerima panggilan Allah, kita laksanakan dan satu kewajiban yang lain, ya, dari satu perbuatan taat kepada perbuatan taat lainnya, itu namanya labbaik. Kalau anak zaman dulu kalau dipanggil orang tuanya jawabnya bukan apa. Kalau sekarang semuanya hei Zain, apa Pak? Lalu enggak. Tapi disingkat bukan labbaik, baik itu adalah labbaik. Jadi saya dan saudara-saudara yang lain kalau dipanggil orang tua saya itu baik, ya. Jadi buat apa? Sekarang apa ya? Lalu baik itu singkatan dari kata labbaik. Iya, saya terima panggilan. Ada apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya terima panggilan. Labbaik la syarika lak labbaik. Saya terima panggilanmu ya Allah yang tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wal ni'mata, dan nikmat, laka, milikmu, wal mulka la syarika lak, dan kerajaanmu tidak ada sekutu bagimu. Itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi pada begitu. Ya mungkin yang namanya manusia macam-macam, ada yang begitu laguin labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jadi itu kita baca, ya, dari beberapa tempat ke tempat yang lain. Seperti kalau kita dari Madinah mau ke Mekah, kan kita tuh kan di Bir Ali niatnya umroh, ya. Begitu udah selesai kita niat dari Mekah naik bus, nah di perjalanan dari bus ke Mekah itu perjalanan 500 kilo, 400 kilo. Ya udah kita istirahat talbiyah aja, ya, di mobil. Soalnya di pimpinnya yang ngikutin, ya, kalau capek istirahat dulu, kalau mulai lagi labbaik Allahumma labbaik. Atau ketika kita dari Matuk yang di Mekah, yang saya belum bilang itu, dari Tatim, ya, tadi kita bikin umroh niat umroh lagi sekali. Di keluar dari masjid Tatim, naik mobil mereka. Ya udah kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Kalau nggak ada yang mulai, ya nggak ada. Ya udah kita mulai aja, jangan pakai disuruh, mulai aja. Yang lain kan baru ikutin ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dan supir juga nggak marah, nggak bilang oh mesti mana, sorry juga nggak ada, diam aja ya. Ya, nah itu disunatkan baca talbiyah. Wa yusannul iktsaru minha, dan disunatkan memperbanyak baca talbiyah. Yaitu ya kalau memang dari Bir Ali Mekah berangkat pada Isya, ya, sampai Mekah itu menjelang subuh berapa jam itu? Ya, kan lama tuh kita baca, ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, ya. Nah, disunatkan memperbanyak baca talbiyah. Wassalatu ala nabi sallallahu
Dan juga disunahkan memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sesudah selesai baca tarbiyah. Jadi baca tarbiyah 3 kali, kemudian diiringi dengan sholawat 3 kali. Ntar ya baca lagi wasu'adil jannah ya. Jadi katakan tadi wasu'adul jannati wal isti'anatu minan nar. Nah, habis baca selawat 3 kali kita minta lagi surga pada Allah dan mohon perlindungan dari siksa neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi tarbiyah 3 kali, kemudian salawat 3 kali, kemudian baca Allahumma inna nas'aluka ya 3 kali, ulangi lagi tarbiyah gitu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka 3 kali. Nah setelah itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar 3 kali. Setelah itu kalau belum sampai tujuan ulangi lagi labbaik Allahumma labbaik. Jadi kayak kita takbiran ya. Takbiran begitu, pakai istri kita selawat ya. Nah, jadi katakan situ wasu'alul jannati, dan kita minta supaya kita diberikan surga oleh Allah, wal isti'anatu minan nar, dan kita minta perlindungan dari Allah ya, dari apa? Dari siksa neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa tastamirru talbiyatu ila jamratil aqabah. Terus itu dibaca talbiyah sampai kapan? Sampai tiba di Jamratul Aqabah. Jadi kalau begitu, kalau kita dari Arafah jam 10 malam menuju Mina, dari perjalanan baca talbiyah. Dari Muzdalifah, dari Arafah ke Muzdalifah baca talbiyah. Habis Batu naik mobil lagi menuju Mina, baca lagi talbiyah. Begitu sampai di Mina, selama belum kita sampai di Jamratul Aqabah baca lagi. Nah, jadi katakan wa tastamirru talbiyatu ila Jamratil Aqabah, dan terus dibaca itu talbiyah sampai kapan? Sampai dia tiba di Jamratul Aqabah. Ya, jadi artinya maksudnya apa? Al-murad wa syuru'u bi ta'allum bi bidayah. Jadi artinya sebelum dia melontar Jamratul Aqabah pada 10 itu baca talbiyah, pas sudah melontar jangan baca lagi. Ya, dan kalau kita melontar itu kan setiap kita melontar Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dari jam 10 malam itu, malam ke 10 sampai kita sampai di Jamratul Aqabah sebelum kita melontar. Kalau seandainya kita sampai di Mina kita belum pergi ke Jamratul Aqabah, ya selama di Mina ya baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Karena biasanya antara kemah kita ke Jamratul Aqabah cukup jauh juga, cukup jauh, jalan kaki aja ya, sekitar ada 1 kilo, 1,5 kilo. Kita gantung kemahnya dan kita taruh di mana gitu kan. Sambil dari kemah menuju Jamratul Aqabah, banyak orang tuh baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda selanjutnya. Lakin la tusannu fi tawafil qulubi was sa'i ba'dahu. Lakin la tusannu fi tawafil qulubi was sa'i ba'dahu. Akan tetapi tidak disunatkan waktu tawaf qulub. Jadi tawaf qulub ini tawaf yang orang yang baru datang. Nah, bagi siapa ini? Bagi orang yang melaksanakan hajinya itu, ya, hajinya adalah haji qiran, ya, karena kalau
Itu tawaf, ya itu tawaf pada tawaf. Tawaf itu tawaf serangkai sama umroh. Tawaf sa'i cukur. Nah tawaf wudhu bagi orang yang melaksanakan ibadah hajinya itu ya haji kirot umpamanya. Itu pelaksanaan ibadah haji dan umroh baru. Ya, nah jadi berarti kan dia begitu sampai di Mekah itu karena dia haji kirot, kan dia tidak tawaf yang serangkai dan umroh kan, karena dia nanti tawafnya ketika sudah habis wukuf, karena hajinya haji kirot sebagaimana yang saya jelaskan kemarin kan, haji kirot dan pelaksanaan ibadah haji antara ibadah haji sama umroh baru sekali kerja dan berdua. Nah begitu sampai dia tidak tawaf, nggak kayak tadi yang orang dari Irani. Nah dia nunggu sampai tanggal 9, tanggal 9 dia wukuf, ya terus ke Muzdalifah, ke Mina, ya begitu 2 kali di Mina dia pergi ke Mekah tawaf ibadah. Nah jadi bagi haji kirot itu dia begitu sampai di Mekah dia tawaf sunah, tawaf wudhu. Nah dia baru sampai. Nah orang yang dari bin Ali nggak tawaf wudhu, tawaf yaitu serangkai dengan ibadah umroh gitu. Dan juga sebenarnya di sini walaupun ada kalimat tawaful wudhu, jadi kalimat tawaful wudhu laisa biqaidin katanya. Ya, bukan merupakan suatu ikatan. Artinya apa? Yang tawaf yang lain itu jadi artinya ketika kita lagi tawaf itu tidak disunahkan baca talbiyah. Tawaf apa saja, tawaf wudhu ke, tawaf ifadah ke, tawaf wada ke, tawaf mismurah. Tidak disunahkan baca talbiyah. Kenapa? Karena itu tawaf ada doanya masing-masing. Ya, dari mulai dari aswad, kemudian turun Iraqi apa, turun Syami apa, turun Yamani apa, dari Yamani ke aswad apa, ada doanya. Nah, jadi artinya ini talbiyah pokoknya dibaca sampai dengan kita melontar, atau dibaca ketika tawaf menjelang tawaf. Jadi ketika tawaf dibaca lagi. Jadi dikatakan lakin la tusatu fi tawafil wudhu, akan tetapi tidak disunatkan baca talbiyah waktu tawaf wudhu. Kenapa? Karena ada doanya masing-masing. Wa sya'i madahu, dan juga tidak disunatkan baca talbiyah ketika sa'i. Karena waktu sa'i juga ada bacaannya, ada baca doanya masing-masing. Ya ada doanya gitu. Kalaupun kita tidak hafal baca doanya, baca doa yang lain. Bukan tawaf, bukan baca talbiyah, bukan. Ya, baca yang lain. Adal jadi menurut kaul jadi, ya pendapat Imam Syafi'i yang baru. Kenapa? Li'anna fihi ma al-qarar khassatan, karena pada keduanya, pada tawaf dan sa'i itu ada zikir-zikir yang khusus. Nah, karena dia punya zikir khusus itu tawaf sama sa'i, maka ya udah baca zikirnya, jangan baca talbiyah. Gitu. Jawab pernah kaget pas lagi tawaf, labbaik Allahumma labbaik, tadi belum talbiyah. Ya, ada lain. Karena yang dihafal rupanya talbiyah doang. Ya, doa tawaf juga hafal, talbiyah hafal banget. Karena di rumah juga dibaca doa, baca talbiyah mulu, labbaik Allahumma labbaik. Udah gitu pakai baca itu gitu lagi. Ya udah orang pada ngomong ya. Juga perbuatan yang sunat wajahun bi Arafata bainal laili wan nahari liman waqafa naharan, yaitu disunatkan menggabung sholat siang ketika berada di Arafah. Jadi ketika berada di Arafah, kita kan sampai di Arafah itu kadang tanggal 9 dari pagi-pagi udah sampai kita. Bahkan kadang-kadang udah tanggal 8 udah di bawah kita. Kadang-kadang tanggal 9 pagi. Ya, nah kan kita selalu zuhur asar tuh. Nah, itu kita jamak zuhur sama asar. Jamak apa? Biasanya jamak kaki. Asar dikerjakan di waktu zuhur. Di jamak bukan kosor. Jamak itu penggabungan dua waktu jadi satu waktu. Dan menggabung sholat siang, sholat malam ketika berada di Arafah, dan juga sholat siang. Malam berarti maghrib sama isya.
Liman waqafa naharon, bagi orang yang wukufnya di siang hari. Jadi artinya siang hari digabung dengan sholat siang hari, sholat malam digabung dengan sholat malam. Jadi maghrib sama isya, zuhur sama asar, tidak boleh asar sama maghrib. Ya, gitu. Karena asar sholat siang, maghrib sholat malam. Berarti kita datangnya ya? Iya. Kita datang siang kan? Oh, kalau ya, maksudnya kalau sampai di situ udah asar, ya asar sama zuhur. Tapi biasanya kita dibawa pagi sudah. Kan dari Mekah ke Arafah nggak jauh sih, ya kan? Nggak jauh. Jadi artinya nggak sampai kita sampai di Arafah udah asar, udah ya. Padahal tadi saya katakan tanggal 8 pada kali itu di bawah, ya. Padahal tanggal 8 belum waktu tanggal 9 pas jam 12 siang mulainya. Terus setiap kita dari sana kita jamaah semua. Jelas Ya. kita tanggal 8 kita jamaah. Nanti Ya. tanggal 9 kita di Ya. sana kan? Ya karena ada Eropa, yang penting ada Eropa. Tapi ini sebenarnya ya pas ada 9 itu, ya gitu. Ada 9. Karena itu hitungan wukufnya. Khurujan min khilafin man aujabahu. Ini sholat jamaah ini dikatakan sunnah keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan wajib, ya, bahwa apa namanya sholat jamaah itu wajib. Nah, keluar dari situ maka kita ya menghubungkan sunnah, masa kita menggunakan sunnah. Jadi ada masa yang mengatakan wajib jamaah itu. Kemudian buat tawaf qudum, tawaf qudum yang tadi saya katakan tuh, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji kirah, begitu dia sampai di Mekah, dia kan nggak tawaf ifadah, nggak tawaf umroh. Nah, tawaf qudum kan dia, ya. Jadi nanti jangan bingung di sana ketika ada orang, tidak tawaf qudum. Tanya dulu, emang haji apa? Ada pikiran, ada beda, anak sama tuh. Berarti tadi anak bikin apa namanya itu niat dia kira di biar ahli. Nah sekarang tahu dulu, anak tahu umroh gitu. Jadi tahu dulu itu buat orang yang tahu hajinya haji kira. Belakangan. Ya dia tahu belakangan nanti. Makanya kalau tahu dia belakangan, maka dia udah sampai dia tahu. Dari bandara langsung niat. Kalau ya tergantung hajinya, biar niatnya dari bandara. Kalau hajinya haji tamattu, tetap aja dari bandara dia niat nawai labbaik Allahumma umratan. Begitu sampai Mekah dia tahu umroh kan, umroh sakit cukur buka pakaian, masih tanggal 9 bulan haji masih 5 hari lagi umpamanya, masih lama. Kalau seandainya dia bikin kirot, ya udah. Berarti selama 5 hari itu dia pakai umroh terus, pakai ihram terus, ya kan? Jaraknya sambung. Maka bayangkan dia tidak, kecuali kalau umpamanya sampai di Jeddah tanggal 8 atau tanggal 7. Nah kan boleh lagi tuh. Nah itu haji ihram aja udah, ya gitu. Haji dan umroh. Karena hanya pakai kain ihram hanya 2 hari. 2 hari tambah 2 dan 4 hari atau 3 hari paling baik. Buat tawaf qudum dan tawaf qudum sunat ini. Kenapa? Li'annahu tahiyyatul baiti. Ya, fakana katahiyyatil masjid. Karena tawaf qudum itu dia kedudukannya adalah untuk menghormat Baitillahil Haram. Jadi tawaf qudum itu untuk menghormat Ka'bah. Posisinya fakana katahiyyatil masjid, sama seperti tahiyatul masjid. Jadi kalau kita datang ke masjid, kita sholat sunat tahiyatul masjid, menghormat masjid. Nah ketika sampai ke Mekah, kan ada Ka'bah, maka kita tawaf. Jadi tawaf itu posisinya sama dengan tahiyatul masjid, menghormat masjid. Tapi kalau di Mekah, ya kita menghormat Ka'bah. Wa innama yusannu li hajin aw qarinin dakhala Makkah qabla al-wuqufi.
Sesungguhnya tawaf qudum itu disunatkan buat jamaah ibadah haji, yaitu ibadah haji orang yang melaksanakan haji qiran yang masuk ke kota Mekah sebelum wukuf. Sampai di Mekah belum wukuf, kapan wukufnya? Besok. Nah, berarti kan dia apa? Karena haji qiran, tahunnya kapan? Besok habis wukuf, habis habis Ramadan dua hari setelah 12 baru dia Mekah, baru dia tawaf ifadah. Nah, makanya karena dia tawafnya nanti belakangan begitu sampai di Mekah disebutkan tawaf qudum. Wa syiddatu sa'yin kullu marratin. Insyaallah perhatikan ya. Iya, masih ada waktu beberapa menit buat baca dari dua sosial. Silakan. Baik, mari kita baca dari dua. Kita kalau ada yang mau haji ya tetap aja udah jalan masing. Kenapa? Lama lupa udah. Ya. Baik, kita lanjutkan bacaan kita. Wafihi, dan juga ada hadis yang menjelaskan tentang orang yang terlalu berkeinginan untuk mendapatkan ketenaran dan kedudukan. Kata Rasulullah, rubba ash'ada aghbara timraini la yubahu lahu. Ya. Min ibadihil atqiya'a al-afiya'a al-afiya'a. Salah. Rubba ash'ada aghbara timraini la yubahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Berapa banyak orang yang kusut rambutnya, out-outan gitu, al-baro, kotor mukanya, ini copang camping pakaiannya, ya pokoknya orang susah dan tidak punya kedudukan. La yubahu lahu, dia tidak mempedulikan keadaannya. Bajunya copang camping, badannya berdebu, rambutnya acak-acakan, tetapi lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah mengabulkan permintaannya. Jadi artinya di sini tidak selalu orang yang punya ketenaran, punya nama, punya kedudukan, kemudian dia dekat dengan Allah, segala apa yang kita terima oleh Allah belum tentu. Ada juga sebaliknya, dia kelihatannya kumer, kecil, dan dia tidak mempedulikan dirinya, tapi dia kalau minta pada Allah dikabulkan doanya. Doanya hanya luarnya doang, ya. Kelihatannya kumer, kecil, tapi hatinya bersih. Nah, gitu ya. Tidak ada sifat-sifat yang jelek, tidak ada alam yang buruk. Wa man ishtadda hirsuhu 'alal mali, orang yang bersangatan rakusnya terhadap harta, faqad ta'arrada bidzalika li ikhtarin 'azimatin, maka sungguh orang itu berhadapan kepada bahaya-bahaya yang besar. Kalau orang terlalu rakus, berhadapan dengan bahaya besar. Wa baliyatin jasimatin, bencana yang besar juga. Illa yahfazullahu, kalau Allah tidak menjaga orang itu. Tapi kalau Allah jaga, maka orang itu ya bisa berbalik tuh, ya mulai rakus, sekarang sudah mulai tidak. Ya, kenapa? Karena Allah jaga. Wa yatada illa yahfazullah wa yatada rabbu bi rahmatihi. Juga kalau seandainya Allah Subhanahu
illam yahfazhullahu wa yatadarakahu bi rahmatihi. Dan Allah menyusulkannya atau mengalihkannya ya dengan rahmatnya. Ya, jadi kalau Allah tidak pelihara, Allah tidak susulkan dengan rahmatnya, orang itu bisa berhadapan dengan bahaya besar. Tapi kalau Allah merubah keadaan orang tadi, ya yang sebenarnya rapuh sama dunia, lupa sama ibadah, sekarang malah sebaliknya, ibadahnya tekun. Ya pokoknya dia udah apa adanya deh, timah. Nah, orang itu bisa berubah lagi keadaannya, tidak bahaya yang besar, tidak ada bencana yang besar. Itu ya kita begitu. Ya. Wal mazmumu min hubbil jahi wal mali wa min al-hirsi 'alaihima shiddatu dzalika wa ifrahu. Yang tercela dari cinta sama ketenaran, kedudukan, cinta sama harta dan rakus kepada harta dan ketenaran, itu yang bagaimana tercela? Shiddatu dzalika, yang bersangatan, yang keterlaluan. Jadi kalau kita kerja, kita dagang, kan mendapat duit buat keluarga kita, itu memang kewajiban. Ini yang maksudnya yang sampai lupa sama ibadah dan saat tidak lagi mempedulikan halal dan haram, yang penting dia dapat. Nah itu gitu tuh, jadi katakan hirsun, ya, yang terlalu rakus. Nah jadi singkatnya, ya dikatakan yang tercela dari cinta kepada kedudukan dan harta dan rakus kepada kedudukan dan harta, syiddatu dzalika wa ifraquhu, bersangatan dan melampaui batas. Makanya Allah dalam Al-Qur'an itu kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan, silakan minum, yang dilarang israf, berlebih-lebihan. Memang perut sudah kenyang, di atas kebun makan lagi, kan bisa kebakaran. Karena kalau keren akhirnya apa? Gak bisa ibadah. Bukan gak boleh, silakan. Nah, ntar kalau kira-kira jam 10 malam udah nasi dan dulu, silakan makan lagi. Jadi jangan kita turutin kemauan mulut, tetapi kita harus perhatikan perut. Ya, perut udah keren itu, mulut masih makan dan masih gayung aja, ya kan? Nah, gitu. Jadi di situ berarti yang dilarang itu yang bersangkutan, yang melampaui batasnya. Hatta yatlubahal insanu, ya, sehingga manusia mencari, hatta yatlubahumal insanu, sehingga manusia mencari keduanya tadi, yaitu harta sama kedudukan, wa yatasabbabu bi husulihima, ya, bi kulli wajhin, dan menyebabkan untuk mendapatkan harta dan kedudukan tadi itu dengan berbagai cara. Yang penting saya dapat halal haram punya siapa yang penting saya udah miliki. Nah itu yang mazmum, yang itu yang tercela. Bikul liwajhin yumkinuhu, dengan berbagai cara yang memungkinkannya, min jaizin wa ghairi jaizin, baik yang jaiz yang boleh maupun yang tidak boleh. Ya berapa ya kalau gitu? Ya, gitu. Itu yang tercela. Ya kalau kita udah kerja, gajinya udah, ya pokoknya udah dipakai lagi gitu, tapi ada barang nganggur kendaraan, udah diberi kerja, ya itu enggak termasuk yang tercela. Kenapa? Itu hal semua kan, hal kerja, gaji juga hal. Ini kan tadi yang dikatakan yang tercela itu yang tidak mengenal jaizin wa ghairi jaizin, tidak memperhatikan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Wa yasiru bihima fi syughlin syaghilin 'an at-taqarrubi li'ibadatillahi wa dzikrihi. Jadilah dengan sebab terlalu cinta sama harta dan kedudukan itu, fi syughlin syaghilin, dia sangat sibuk, sangat repot, 'an at-taqarrub li'ibadatillah, untuk membaktikan dirinya, dia untuk ibadah pada Allah dan untuk zikir kepada Allah. Sibuk udah gak bisa.
Kama yaqulu dzalika katsiran li ba'dil maftunina al-ghafilina anillahi ta'ala. Sebagaimana terjadi hal itu banyak bagi sebagian orang-orang yang kena fitnah, orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita sering ke sana ya. Nah, sekarang kita lihat fa amma man talaba dzalika. Adapun orang yang mencari itu, mencari harta, mencari kedudukan, biniyatin sholihatin, dengan niat yang baik. Saya cari harta untuk nafkah istri, anak, atau anak sekolah, untuk bayar listrik, uang segala macam. Lil isti'anati bihi 'alal akhirah, untuk menolongnya menuju akhirat. Kan kalau seandainya kita punya uang, ibadah kita enak. Ini enggak teriak-teriak mulu, anak juga teriak-teriak mulu. Lah kalau kita hanya ibadah, tuh ini tuh punya beras di rumah, manggil-manggil mulu, Bang, mau masak nih Bang, punya duit. Tuh anak gue teriak-teriak, Pak, duit Pak. Bagaimana bisa kita konsentrasi ibadah? Dengan adanya duit, maka kita jadi ibadah enak. Pak, baju kita juga yang gonta ganti, 2 hari sekali ganti. Kalau nggak terus seminggu masih pakai yuk sholat, kan gatel. Lagi sebelum mau gatel lagi sholat ketika aja. Kenapa? Karena bajunya udah seminggu yang lalu belum ganti-ganti. Kenapa? Belum punya duit buat beli sabun. Nah, jadi artinya kalau kita cari duit itu untuk membantu kita menuju akhirat, itu bagus. Ya. Jadi katanya biniyatus sholihatin wasiyanatid dini wan nafsi anta'adil zalimin. Ya, dan untuk menjaga agama dan menjaga jiwa, ya, anta'adil zalimin, ya, wanil hajat dan nas, dari mengumpuli orang-orang zalim. Jadi artinya jangan sampai kita berbuat zalim, dan juga untuk supaya tidak wanil hajat dan nas, ya, daripada membutuhkan manusia. Ya, karena tidak ada uang, maka kita butuh manusia, kita bantuan. Kenapa? Karena tidak ada. Dan kita tidak akan tergolong pada orang-orang yang zalim. Ya, nah, kenapa? Karena ada, ya, ada duit buat ibadah. Walam yashtagil bisababi dzalika an ibadatillah ta'ala wa dzikrihi. Dan tidak sibuk dengan sebab itu untuk ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berzikir padanya. Nah, jadi dia cari uang tapi juga tujuan dia tidak melupakan dia untuk zikir pada Allah. Walam tufariqut taqwa wal khawfu min Allah, dan tidak memisahkan dia untuk takwa kepada Allah dan tidak memisahkan dia untuk takut kepada Allah. Ya, tetap dia takut kepada Allah, tetap dia takwa kepada Allah, walaupun dia siangnya kerja, malamnya dia ibadah. Fadzalika mimma la ba'sa bihi, hal itu berlaku. Kalau nggak mau makan bahasa siapa? Ya, ambilnya semari, tidak apa-apa. Ya, kalau begitu tidak mengapa. Wala haraja bihi insyaallah ta'ala, dan tidak berdosa insyaallah. Aku ya, tapi bila waktulah biar insyaallah kita akan wa'ala kulli hal. Para jemaah sekalian, mari kita baca Fatihah dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepada orang-orang yang menerjemahkan katanya. Kemarin saya terima infak dari Pak Mandan yang pahalanya buat kedua orang tuanya Bapak Sairat, Imam, kemudian almarhum Nasir sama Aceh, ya 200.000 rupiah, jazakumullah khairan. Juga kita baca Fatihah, mudah-mudahan Allah kita sudah di dunia, tempat pasrah kepada Allah, yang lagi pada sakit disehatkan badannya, kita sudah jadi jauh lebih hari Allah dan diberikan yang lebih bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka